Bab 624. Pedang ajaib. Kakek, apakah ini? Marco melihat ke sekeliling, dia ingin melihat apakah terdapat jalan keluar. Ketika mendengar suara Clue, dia berbalik badan melihat dan bertanya, apa? Clue menunjuk pedang berwarna hitam di lantai itu. Ini merupakan kedalaman di bawah tanah, tidak bercahaya dan sekelilingnya gelap gulita. Namun, Clue juga berada pada 3 alam, penglihatannya juga bagus. Meskipun sekeliling sangat gelap, dia tetap bisa melihatnya. Kegelapan ini lebih tidak termasuk apa-apa bagi Marco. Ini. Marco menjelaskan, ini adalah pedang pembasmi iblis, merupakan pedang seorang tokoh super kuat di bawah tangan Raja Lanling pada ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun yang lalu, Raja Lanling memimpin banyak tokoh kuat untuk datang menyerang dan membunuh Tortura, namun mereka gagal. Pemilik pedang pembasmi iblis itu menusuk Tortura dan ternodai oleh darah Tortura. Oleh karena itu, dia kehilangan akalnya. Raja Lanling bertindak dan menebas lengan Raja Iblis sejati hingga patah dan membawa pergi pedang tersebut. Ini adalah pedang ajaib. Adalah pedang kejahatan. Bahkan aku pun tidak bisa mengendalinya. Marco memperkenalkan secara sederhana. Pedang kejahatan. Clue bergumam bingung, dia berjalan pergi, membungkukkan badan dan mengambil pedang pembasmi iblis dari lantai. Apa yang sedang kamu lakukan? Segera lepaskan. Marco berteriak dengan cepat. Namun, Clue telah mengambilnya. Ketika memegang pedang pembasmi iblis, dia merasa sangat familiar, seolah-olah pedang tersebut merupakan suatu bagian dari tubuhnya. Dia melambai pedang tersebut beberapa kali dan pedang tersebut memancarkan cahaya pedang yang tajam. Pedang yang bagus. Dia tidak bisa menahan diri dan berseru. Kamu. Marco terus menatap Clue dan bertanya, apakah kamu tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman? Apakah memiliki keinginan di dalam hati untuk membunuh orang? Ah, tidak ada. Clue berekspresi bingung dan bertanya, mengapa akan memiliki keinginan untuk membunuh orang? Marco menjelaskan, darah Tortura sangat jahat. Pedang tersebut telah ternodai oleh darah Tortura dan mampu mempengaruhi hati dan pikiran seseorang, membuat seseorang memiliki keinginan untuk membunuh orang, bahkan dikendalikan oleh pedang. Apakah kamu tidak ada? Tidak. Clue menggelengkan kepala. Marco merasa bingung. Mengapa bisa demikian? Dia merupakan alam 8, Sandy juga merupakan alam 8. Namun, mereka tidak mampu mengendalikan pedang tersebut dan sekarang Clue malah bisa melakukannya. Mungkinkah karena dia juga ternodai darah Tortura? Memikirkan hal-hal ini, dia menarik nafas yang dalam dan mengingatkan, Clue, pedang tersebut benar-benar sangat jahat dan darah Tortura juga sangat aneh. Saat ini, aku masih belum meneliti dengan jelas pengaruh apa yang akan ditimbulkan oleh darah tersebut terhadap manusia, lebih baik kamu berhati-hati. Clue berkata, kakek, selain merasa ketidaknyamanan di dalam tubuhku dan sedikit panas, aku tidak merasakan yang lain lagi. Sangat bagus jika demikian. Marco mengangguk dan berkata, kita pikirkan terlebih dahulu cara untuk pergi dan kita bicarakan lagi setelah keluar dari sini. Clue bertanya, kakek, ini merupakan kedalaman di bawah tanah dan semua jalan keluar telah dihalang. Apakah kita masih bisa keluar? Clue juga berekspresi cemas. Bisa, pasti bisa. Marco sangat yakin. Hanya kedalaman di bawah tanah saja, apa yang sulit? Jika bukan karena takut melukai Clue, dia bisa langsung membalikkan gunung tersebut. Perpindahan langit oleh 8 alam, hanya temperamennya saja mampu mengacaukan dunia. Jika dia bertindak dengan seluruh tenaganya, ingin membalikkan gunung tersebut bukanlah hal yang sulit. Dia tidak terlalu mengeluarkan tenaga sebelumnya, oleh karena itu energi ki-nya juga tidak terlalu banyak dihabiskan. Dengan adanya ucapan Marco itu, Clue merasa tenang. Marco berbalik badan dan berjalan mengikuti lorong di depan. Gua salju ini tidak terbentuk secara alami, melainkan dibangun khusus oleh seseorang. Jalannya membentang ke segala arah. Marco juga belum pernah datang ke tempat ini dan tidak tahu apakah terdapat jalan keluar pada tempat ini. Kakek,
Ada apa dengan Tortura? Rahasia pada peta keempat itu benar merupakan rahasia tentang Tortura. Benarkah darah Tortura dapat membuat seseorang hidup selamanya? Tanya Clue dengan bingung. Mendengar ucapannya, Marco berhenti dan berkata, betul, rahasia peta keempat yaitu tercatat rahasia tentang Tortura. Adapun apakah Besa hidup selamanya atau tidak, aku juga tidak tahu. Ini merupakan informasi yang ditinggalkan oleh Raja Lanling. Terdapat satu hal yang pasti, yaitu pil batin Tortura dapat membuat teknik seseorang meningkat drastis. Kalau begitu, kakek, kamu yang mencuri peta 3 klan lainnya, kamu juga yang memprovokasi kontradiksi antara keempat klan. Sebelumnya Patrick mengatakan bahwa kamu membantu Felix, pemimpin besar Sekte Gu melakukan sesuatu. Apakah semua ini benar? Sosok seperti apakah kamu sebenarnya? Clue menanyakan kebingungan di dalam tahinya. Ini bukan hanya kebingungan dirinya sendiri, juga merupakan kebingungan Kingston. Hanya saja, Marco selalu tidak memunculkan diri, Kingston juga tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertanya. Clue sangat ingin mengetahui sosok seperti apakah Marco sebenarnya. Dia adalah orang baik atau orang jahat? Clue. Marco menghela nafas dan berkata, kamu harus ingat bahwa tidak ada definisi mutlak baik dan buruk di dunia ini. Definisi baik dan buruk hanya tergantung pada posisi yang berbeda. Apa yang baik? Apa yang jahat? Pertanyaan Marco membuat Clue tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, mematuhi hukum dan disiplin adalah yang baik. Menindas yang baik dan takut akan yang jahat, membunuh orang yang tidak bersalah adalah yang buruk. Polos. Marco tersenyum tipis dan berkata, hukum itu diciptakan oleh tokoh kuat. Selesai berbicara, Marco tidak banyak berkata lagi. Dia berbalik badan dan pergi. Clue merasa bingung dan meraba hidungnya, kemudian juga mengikutinya dari belakang. Gua salju membentang ke segala arah dan memanjang ke segala arah. Kedua orang itu berjalan di kedalaman bawah tanah untuk jangka waktu yang sangat panjang. Kakek, gua batu bawah tanah ini sangat besar. Marco yang berjalan di depan itu mengangguk dan berkata, tempat ini disebut Gua Salju. Tercatat dalam informasi yang ditinggalkan Raja Lanling bahwa tempat ini telah ada selama bertahun-tahun. Ribuan tahun yang lalu, tempat ini disebut sebagai tempat terlarang untuk Budo dan dikatakan bahwa hanya bisa memasuki tempat ini, tidak bisa keluar. Begitu memasukinya, maka tidak akan memiliki nyawa untuk pergi dalam keadaan hidup. Clue bertanya dengan bingung, mengapa demikian? Marco berkata, bagaimana aku bisa mengetahuinya? Clue tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut, menunjuk sudut dinding di depan dan berkata, kakek, ada tulang putih. Marco melihatnya dan menemukan setumpuk tulang putih di tempat yang tidak jauh di depan. Dia berjalan pergi, tulang-tulang itu telah lapuk sejak awal dan tidak tahu sudah berapa tahun mereka mati. Marco mengerutkan kening dan bergumam, mengapa bisa terdapat tulang putih di tempat ini? Siapakah ini? Clue seperti seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, dia melihat ke sana ke sini. Tiba-tiba, dia menemukan beberapa tulisan yang tercatat di dinding. Kakek, terdapat tulisan di dinding batu. Marco juga melihatnya. Tulisan-tulisan ini sangat kuno, merupakan tulisan ribuan tahun yang lalu. Selain tulisan, juga terdapat beberapa gambar. Itu adalah rahasia teknik Budo. Marco menarik nafas yang dalam dan berkata, sungguh tidak kusangka akan ada orang yang meninggalkan rahasia di tempat ini. Seharusnya merupakan peninggalan pemilik tulang putih di lantai itu sebelum mati. Clue juga melihatnya sejenak, namun dia tidak mengerti. Kakek, tulisan apakah itu? Marco melihat dengan teliti. Kemudian, dia mulai menggerakkan teknik sesuai dengan metode mental yang tertulis di dinding itu. Dalam waktu yang singkat, dia merasakan tanda-tanda kehilangan akal dan segera berhenti, lalu berkata dengan terkejut, ini sangat aneh, metode mental yang sangat dalam. Clue bertanya, ada apa kakek? Marco menjelaskan, metode mental yang tertulis di dinding itu sangat aneh dan sangat dalam,
Aku tidak bisa melatihnya. Beberapa gambar itu seharusnya merupakan serangkaian ilmu pedang. Sambil berbicara, dia lanjut melihat. Dengan cepat, dia telah selesai melihat semuanya. Peninggalan dari Raja Iblis sejati. Kakek, apakah dia ahli di bawah tangan Raja Lanling sebelumnya dan juga merupakan pemilik pedang di tanganku ini? Marco mengangguk dan berkata, Raja Iblis sejati meninggalkan pesan bahwa setelah dia sadar, jalan keluar telah disegel dan dia tidak bisa pergi. Dia mempertahankan kehidupannya secara terpaksa di tempat ini. Tidak terdapat makanan di tempat ini. Namun, dia merupakan tokoh super kuat, dia bisa menggunakan energi Ki untuk menjaga vitalitas dalam tubuh. Dia bertahan hidup selama 80 tahun di tempat ini. Selama 8 tahun ini, dia berada dalam keadaan setengah gila dan setengah iblis. Dalam keadaan seperti ini, dia menciptakan sendiri serangkaian pedang ajaib, yaitu ilmu pedang yang tercatat di dinding itu. Bersambung.